Halo Nas, selamat sore. Sore Lus. Gimana kabarnya hari ini? Ya sedikit sebenarnya baik-baik saja sih, cuma kayak sedikit sedih aja. Kalau boleh tahu kenapa nih kamu sedih? Jadi aku tadi tuh ikut lomba sebenarnya, cuma Mm-mm. cuma kalah. Jadi ya sedikit kecewa. Boleh cerita nggak? Apa lomba apa nih? Lembanya tuh kayak cerdas cermat gitu, tapi kayak berbasis agama dan itu kayak mengulas kandungan-kandungan Al-Quran gitu. Oh, yang ada di dalam Al-Quran gitu. Terus kamu kalah, jadi sedikit kecewa. Ya aku paham. Oh iya Nak, kamu hari ini ngajak aku ketemu ada apa nih? Sebenarnya bukan problem besar sih Lulus, tapi kayaknya walaupun itu bukan suatu hal yang besar, aku juga perlu untuk eh, tahu nih pendapatmu gimana. Siapa tahu dengan aku tahu pendapatmu gimana itu bisa bikin aku jadi lebih baik gitu. Oke, kalau gitu. Oh iya, ini itu ya apa kontraknya kita mulai dari sekarang. Tuh kalau menurutmu 30 menit atau 1 jam apakah itu terlalu lama? Kalau 1 jam terlalu lama kayaknya Lus. Ya setengah jam aja lah, Oke, 30 setengah jam menit aja. ya. Ya, oke. Karena kan udah sore juga ya, nanti takutnya bentrok sama maghrib kan. Iya benar sih. Oke, kalau gitu apa nih yang mau diceritain ke aku? Iya gini sebenarnya dari kekalahanku itu sih, terus aku kayak tiba-tiba banget nyadar gitu loh, ternyata aku tuh punya problem yang selama ini tuh aku nggak menyadari itu. Dan aku baru sadar ya ini waktu ini. Jadi aku tuh kan dari SMP SMA aku tuh full day school yang program pemerintah yang kayak DPR ya. Yang masuk jam 7 pulang jam 3 sampai jam 4 sore itu kan. Oke, Tapi di rumah nggak ada PR, tuh tahu nggak sih? Dari situ, mungkin dari situ, aku tuh terbentuk jadi orang yang eh, beranggapan bahwa rumah itu bukan tempatnya untuk belajar, bukan belajar ya, kayak lebih spesifik ke ngerjain tugas gitu loh. Kalau belajar kan itu kayak opsional gitu loh. Iya. Kita mau belajar apa aja ya udah terserah kita. Tapi kalau ngerjain tugas kan itu sesuatu yang kayak diwajibkan dan apa ya udah tugasnya itu gitu loh, mau nggak mau ya itu yang kita kerjain. Sedangkan aku terbiasa kalau tugas yang kayak itu ya itu tuh ngerjainnya di sekolah, kayak biasanya full day school ya, kan habis diterangin nih, terangin gini Terus dapat tugas. ya, terus dapat tugas, jadi kayak materi-materi itu masih hangat gitu loh. Terus ngerjainnya kan juga bareng-bareng gitu ya di sekolahan, jadi lebih fokus, Enjoy lebih enjoy juga ya, banyak temennya kayak gitu. Jadi mungkin dari situ ya awalnya aku tuh jadi kayak hampir nggak pernah ngerjain tugas di rumah. Dan itu berdampak sekarang waktu aku kuliah. Sedang di kuliah tugas tuh jarang jarang ada yang kayak dikerjain di kampus gitu, jarang kan. Banyak tuh kayak dibawa ke rumah, ya udah Kalau nggak gitu kerkel gitu kan. kayak itu udah tanggung jawab kita di luar mata kuliah gitu loh. Benar sih. Dan itu tuh kayak aduh, aku kayak berat banget untuk aku yang udah terlanjur ke distrik menganggap bahwa rumah tuh bukan tempat untuk belajar. Apalagi kan nggak mungkin juga untuk aku kayak selalu ke warkop, selalu ke kafe atau ke perpus. Jadi mau nggak mau tuh sebenarnya aku harusnya bisa kayak ya bisa fokus belajar di rumah gitu loh, tapi aku kurang bisa. Jadi jujur sampai sekarang tuh aku banyak kayak yang tugas ku biarin nggak aku kerjain, karena yang pertama nggak ada waktu untuk keluar kayak spend waktu untuk keluar buat ngerjain tugas nih. Itu aku kurang punya waktu untuk itu. Dan ketika aku punya waktu itu tuh aku di rumah yang seharusnya di rumah tuh aku bisa sekalian istirahat sambil ngerjain tugas. Dan karena aku udah terlanjur menganggap rumah tuh cuma bisa untuk istirahat, jadi aku gak kerjain gitu loh. Oh, jadi kamu kayak main HP, scroll. Jadi aku lebih tertarik ke kayak gitu daripada ngerjain tugasku.
Jadi kamu pikir itu sangat terganggu apa enggak? Iya, sangat sangat bukan mengganggu sih, tapi kayak berat gitu loh. Terganggu aja gitu. Jadi kayak harusnya kamu ngerjain tugas tapi kamu rebahan HP-an tapi otakmu masih kayak mikir ini Tugasku tugasku kok belum. belum ya gitu. Oke. Tapi walaupun kayak aku coba nih bangkit kerjain Kayak kamu gitu. paksa gitu. Itu tuh kayak kamu pernah nggak sih ada di situasi kayak otakmu tuh nggak bisa menangkap Fokus. apapun. Iya, nggak fokus. Kayak semua ada soal nih gini. Biasanya kan pasti kayak nalar itu kayak oh langsung gini berarti solusinya seperti ini. Biasanya kan kayak gitu ya. Kalau aku ngerjain di luar, ngerjain di perpus kayak gitu, biasanya aku kayak gitu. Tapi itu nggak berlaku ketika aku di rumah. Jadi kayak otakku tuh kayak benar-benar lumpuh gitu loh. Tuh gak sih? Bukan lumpuh ya benar-benar nggak bisa berpikir gitu. Nggak pasti kayak kurang bisa optimal bekerjanya Nggak kayak waktu di luar Mm-mm. kayak di perpus atau di kampus gitu waktu ngerjain. Betul. Oke, jadi waktu kamu seperti itu pas kamu mencoba memaksa diri untuk mengerjakan tugas, itu kamu ke distract atau enggak? Kayak waktu kamu kayak gitu, apakah otakmu berpikir kayak apain aja gitu atau enggak kamu aku mau cari suasana baru atau hiburan gitu? Iya, gampang ke distract banget karena itu tadi kan gimana ya mau ngerjain tapi kayak otak tuh kurang optimal tuh kayak stres sendiri gitu loh. Tau gak sih kayak aduh kok nggak masuk kok nggak bisa padahal biasanya aku bisa kalau aku di luar aku bisa kayak gitu. Oke, kita identifikasi ya berarti untuk situasi itu tugas di rumah. Nah, untuk keyakinanmu, rumah hanya istirahat dan saya boleh dan apa? Rumah untuk istirahat kan. Terus untuk konsekuensinya kamu menunda tugas dan kamu kayak apa? Stres gitu. Nah, tujuan kita yaitu mengubah agar rumah bisa multifungsi tanpa distraksi. Bagaimana pendapatmu? Iya, Kamu mau mencoba? boleh. Oke. Kita bisa mulai dengan pelan-pelan ya untuk apa? Untuk mencobanya karena ya kayak gimana ya kayak apa kalau misalnya dipaksa pun kalau otak kita apa bukan otak sih pikiran kita kemana-mana kan juga susah jadi kita cobanya pelan-pelan aja. Nah kita bisa dari sini mencoba menantang keyakinanmu yang pertama tentang rumah. Apakah rumah benar-benar hanya untuk istirahat, untuk bermain HP, atau untuk bertemu keluarga? Apakah ada bukti yang mendukung? Kalau rumah hanya untuk istirahat ya iya memang kita pulang kan memang ya untuk Untuk istirahat istirahat, untuk gitu. ketemu keluarga ya. Nah, tapi banyak orang bisa mengerjakan tugas dan bisa beristirahat di rumah juga, bisa bertemu dengan keluarganya. Apa dampaknya jika rumah bisa keduanya? Sekarang tentang distraksi. Saya boleh terganggu jika bosan. Apakah ini selalu benar? Saya terganggu ketika bosan. Saya boleh terganggu jika bosan. Jadi kamu kalau waktu ngerjain tugas, waktu baru memulai sih kayak 5 menit 10 menit terus tiba-tiba kamu bosan karena kamu nggak bisa mendapatkan ide saat mengerjakan tugas atau tidak bisa memahami. Jadi kamu membolehkan hal itu ataukah tidak? Iya biasanya kayak itu tadi kan ketika aku maksain untuk ngerjain di rumah ya sih kayak lebih ke bukan bosan ya lebih kayak iya sih maksudnya bosan ada rasa bosan juga karena kan gimana sih kok gak masuk gitu loh. Iya benar, jadinya stres. Iya kayak lebih gampang bosen gitu. Jadi kalau gitu biasanya aku kayak gini aku ngerjain tugas 10 menit nih dan nanti biasanya aku timer lagi 4 menit untuk aku scroll
Jadi Oh, nanti ya, kalau biar 4 nggak ke distract gitu. biar gak ke distract. Nanti setelah 4 menit aku timer lagi 10 menit. Tapi kayaknya tuh terkadang itu kurang efektif ketika tugas-tugas itu kayak membutuhkan nalar ide-ide Yang cemerlang gitu loh. iya. Kayak gitu tuh kayak kurang kurang efektif kan. Kalau ngerjain tugas yang kayak apa ya, udah pakem tinggal ngerjain, tapi kayak ya nggak usah mencari ide lah pokoknya, itu bisa. Tapi kalau untuk tugas-tugas yang memerlukan ide-ide baru itu kurang bisa. Nah, berarti kamu udah memberikan tantangan bahwa HP itu nggak selalu baik juga ya kan. Terus alternatif rasionalnya, bosan adalah hal normal. Setelah itu kamu bisa nulis kayak rumah bisa menjadi hal produktif, dan distraksi bisa dikontrol dengan batas waktu. Itu gimana rasanya kamu waktu mengontrol hal tersebut? Sebenarnya aku cuma ngontrol waktunya aja sih. Kalau untuk pikiran bahwa rumah adalah bisa digunakan untuk tempat apa tadi, Hal produktif. ya untuk produktif, kayaknya itu yang belum pernah aku coba. Ya benar sih, itu normal. Oke, sekarang aku akan membantu kamu. Mari kita mempraktikkan sesuatu. Kamu bisa mulai dengan menutup mata terlebih dahulu, napas dalam-dalam, dan bayangkan Anda di rumah sedang duduk di meja belajar. Kalau pikiran kita kayak apa ya, dalam perlahan bayangkan diri Anda ada di dalam rumah, duduk di meja belajar yang nyaman. Pikirkan saya boleh terganggu, lalu muncul tantangan dengan ini bukan keharusan. Boleh pelan-pelan satu-satu. Oke. Dari awal. Kita sekarang ayo kita coba mempraktekkan. Tutup matamu dulu dan ambil nafas dalam perlahan. Bayangkan jika kamu sekarang ada di rumah, kamu duduk di meja kerja yang nyaman atau meja belajarmu. Di pikiranmu sekarang, saya boleh terganggu. Lalu muncul dengan begitu saja, dan kamu bisa bilang bahwa ini bukan keharusan. Saya bisa fokus untuk sebentar saja. Sekarang kamu bisa membayangkan lagi, letakkan HP-mu jauh-jauh, lalu kamu mengerjakan tugas selama 20 menit tanpa terganggu sama sekali. Rasakan betapa fokus dan bangganya dirimu. Setelah selesai, ambil istirahat terlebih dahulu. Kamu bisa menggunakan dengan bermain HP. Rasakan betapa fokusnya, dan rumah tetap terasa nyaman seperti biasanya. Oke, aku izin konfirmasi ya. Berarti ini itu aku lakukan ketika aku akan mengerjakan tugas ya. Jadi aku tadi sedikit salah paham. Aku pikir itu aku lakukan sekarang. Ternyata itu ketika aku mulai ngerjain tugas di rumah gitu ya. Iya, benar. Jadi waktu kamu ke distract, kamu bisa menggunakan hal tersebut. Waktu kamu ngerjain tugas kan kamu pasti ke distract kan. Ya, itu hal normal sih buat anak-anak yang kebiasaan ngerjain tugas di luar, kayak bukan di rumah. Kamu bisa nyoba itu. Waktu kamu ngerjain tugas dan itu ke distract, kamu bisa memberikan waktumu untuk dirimu selama 5 menit untuk membayangkan hal itu, memfokuskan pikiranmu, merilekskan tubuh agar biar nggak stres dan nggak tegang. Kalau tubuhmu stres, otomatis kan kita nggak bisa berpikir dengan jernih gitu kan. Aku mau nanya nih, gimana perasaanmu setelah konseling barusan? Apa yang kamu rasakan setelah kamu cerita keluhanmu? Apa yang kamu rasakan selama ini?
lega sih lu sebenarnya, apalagi kan baru kepikiran ya, ternyata itu tuh problem buat aku. Dan langsung ketemu kamu, langsung ngobrol, langsung oh iya ternyata memang itu seharusnya aku sadar dari dulu dan segera dapat solusi gitu ya. Iya benar. Tapi walaupun terlambat, aku lega udah bisa cerita dan dapat masukan dari kamu. Ya sih, aku juga dulu kayak kamu sekolah itu ya kerjaan tugas di sekolah bukan di rumah. Jadi di rumah itu cuma kumpul. Tapi semenjak beranjak dewasa itu ada beberapa tugas yang memang harus dikerjakan di rumah ya kan. Apalagi waktu zaman corona dulu itu kayak bener ke distract gak sih waktu ngerjain tugas. Itu kamu waktu corona itu apa yang kamu lakukan waktu ada tugas dan memang harus dikerjakan di rumah nih? Ya karena corona itu kan waktu itu aku kelas 9 ya, 9 SMP. Kebetulan waktu SMP tuh aku kelas unggulan olahraga. Jadi walaupun di rumah pelajaran tuh nggak kayak anak reguler yang kayak pelajaran gitu, enggak. Oh, full Jadi pelajaran gitu. lebih berfokus ke cabang olahragaku. Jadi kayak yang seharusnya apa sih, kayak latihannya itu seminggu 3 kali jadi 1 kali. Terus yang awalnya bisa di luar latihannya itu jadi di dalam, orangnya harus sedikit tuh. Jadi kayak yang biasanya bisa rame-rame sekarang kayak satu-satu, aku sama pelatihku satu orang itu loh. Oh kayak tapi gantian per hari gitu, satu anak satu atau nggak satu hari 2 anak tapi di beda jamnya gitu. Lebih kayak gitu. Jadi untuk pelajaran tuh jarang banget aku Gus. SMP SMA aku tuh kayak ya mungkin orang tua aku tuh sadar dari dulu kalau emang aku tuh sebenarnya nggak jago di pelajaran gitu loh. Jadi SMP tuh aku di kelas unggulan olahraga dan SMA itu aku di kelas tahfidz. Jadi kayak mata pelajaran kayak anak-anak reguler itu aku Sedikit sedikit banget. Jadi waktu kuliah kan harus menyesuaikan ya, beda. Ditambah dengan problem itu tadi ada sedikit kayak wah gitu. Benar-benar sih. Ya mungkin dari konseling barusan kamu bisa mencoba teknik yang aku kasih. Kamu bisa juga pakai teknik Pomodoro yang 25 menit atau 5 menit itu. Tapi kalau misalnya kamu nggak bisa yang 25 menit fokusmu belajar, ya kamu bisa menyesuaikan lah, kayak 10 menit kamu belajar atau nggak 15 menit kamu belajar, pegang HP-nya 5 atau 10 menit terus baru ngerjain tugas lagi, kayak gitu sih. Soalnya kan nyari ide-ide cemerlang itu juga perlu badan yang rileks, otaknya nggak boleh stres ya kan. Apalagi kita kuliah harus menyesuaikan dengan dosen juga, nggak bisa yang seenaknya gitu. Kayak kalau dulu kita kalau lupa ngerjain tugas diingetin, kalau sekarang kan kayak ya udah lupa nilaimu C gitu. Nah dari ini kalau misalnya kamu ada kesulitan atau ada hambatan baru, atau kamu misalnya udah nyoba nih di percobaan pertama, kedua, ketiga berhasil, tapi pas kamu nyoba di percobaan keempat kok enggak gitu, kamu bisa cari aku lagi. Kamu mau ngobrol, kamu mau cerita, kamu mau cari formula baru, kita bisa omongin bareng-bareng gitu. Apakah ini membantu? Iya, membantu, sangat membantu. Terima kasih ya, Lus. Ya, aku juga makasih kamu udah cerita di aku. Aku mau tanya juga ya, kalau seumpama ya, itu nanti pastinya kan dalam implementasinya aku ada kemungkinan untuk tidak berhasil. Itu kira-kira gimana? Boleh gak kalau aku kayak bilang lagi ke kamu? Terus boleh ternyata dong. itu kurang optimal buat aku gitu. Boleh, nanti kita bisa mencari cara lain atau mencari formula baru yang sesuai dengan kondisimu. Karena kan itu berarti sangat mengganggu dan urgent banget ya kan. Itu benar banget. Boleh, kamu bisa menghubungi aku lagi untuk kayak aku mau konseling lagi, boleh nggak gitu, gak apa-apa. Oke. Nah
Oh ya, nah tadi kan kamu udah sempat nyoba. Bagaimana perasaanmu saat kamu mencoba hal tersebut? Apa yang kamu bayangkan? Apakah berhasil atau ada sesuatu hal lain? Waktu aku sempet nyoba ya, kayaknya tuh eh, bisa kayaknya ya, karena kan sebenarnya yang di awal tadi aku bilang aku untuk yang pakai timer kayak belajarnya sekian menit terus nanti aku kasih jeda, itu kan sebenarnya udah pernah aku terapin. Cuma ternyata itu kurang efektif di beberapa kondisi tugasnya. Mungkin dengan penambahan apa tadi yang kayak relaksasi ya, Ya, maksudnya. relax. Ya kayak gitu mungkin mungkin bisa, tapi kan aku juga belum nyoba untuk penerapannya di rumah ya. Jadi nanti akan aku tanyain lagi ke kamu kira-kira nanti kendalaku apa, terus Iya. nanti solusinya gimana kalau menurut kamu. Ya bisa, nanti kalau misalnya waktu kamu nyoba dan kayak baru berhasil 2-3 kali, terus waktu keempat nggak berhasil, berarti kan harus perlu ajarin lagi, perlu cari formula baru untuk kondisimu ya kan. Jadi waktu kamu nyoba tadi udah lumayan mendingan, kamu merasa rileks badanmu. Iya, merasa relax. Cuma kan tadi tuh kayak aku membayangkan di rumah, kayak membayangkan di sini, membayangkan di rumah aja kayaknya bisa lah. Ya Oke. semoga waktu aku besok menerapin di rumah benar-benar bisa membantu. Iya, jadi oh ya, aku mau nanya nih, kalau boleh tahu kamu ngerjain tugas itu berapa sering, kayak berapa banyak tugas yang kamu kerjakan di rumah daripada di kampus atau di luar gitu? Banyak di luar sebenarnya. Kalau tugas kampus tuh nggak seberapa banyak ya, paling kayak video-video konseling kayak gitu kan, maksudnya nggak yang butuh fokus gitu loh. Ya butuh fokus, cuma kan nggak kayak yang kayak ngerjain banget gitu. Kalau tugas yang ngerjain banget itu jarang kalau dari kampus. Biasanya tuh tugas-tugas organisasi kayak gitu kan butuh apa ya, butuh ide fresh yang seger gitu kayak gitu. Itu bener-bener kayak apa sih, nggak jalan otakku kayak gitu. Jadi itu yang sering kayak bikin aku jadi problem buat aku gitu. Oke. Itu kalau boleh tahu dari skala berapa, dari skala 1 sampai 10, waktu kamu ke distract di rumah waktu ngerjain tugas itu? 1 sampai 10 ya, 8. Aku ada di satu cerita ini. Aku tuh statistik kan kayak perlu mikir banget gitu. Ya, ngitung kan? Ngitung banget. Itu tuh aku tuh bukan kurang bisa fokus sih sebenarnya. Bisa juga kan aku AI, tapi Kalau kayak pakai AI nggak akan paham. ya gak paham. Jadi mau nggak mau tuh aku juga harus kayak buka buku, harus bener-bener nyari dan paham gitu loh, alur ngitungnya tuh gimana kayak gitu. Kalau lihat YouTube kamu juga ke distract nggak? Tiba-tiba kayak ada iklan, akhirnya kamu aku lihat short Enggak. video atau gimana? Kalau aku kan aku sempet cari tahu juga kan kayak gaya belajar yang efektif buat aku tuh gimana. Terus aku tuh orangnya lebih suka kayak langsung praktek gitu loh. Kayak aku praktek sekalian diarahin, kayak aku seneng kayak gitu daripada lihat visual, daripada dengerin kayak gitu. Jadi jujur kalau lihat YouTube itu ya sama kayak butuh energi yang banyak juga. Jadi kamu kadang kalau lihat YouTube juga bisa ke distract. Oke, kayak gitu berarti kita bisa evaluasi sih dari keyakinan lama melemah ya kan, untuk follow up buat rutinitas kayak di meja belajarmu. Khusus nih kamu nyediain timer untuk tugas, jadi bukan timer di HP. Kalau timer di HP kan takutnya waktu timernya bunyi kamu langsung seret gitu. Iya. Atau kalau waktu nyalain timer kamu tiba-tiba ada notif masuk gitu, entah itu dari TikTok, IG atau WA ya kan. Nah, jika relapse, ulangi disputing dan image kok dikata ya.
Apakah Anda butuh sesi konseling lagi atau bagaimana? Kalau sesi konseling lagi pastinya butuh ya, karena untuk follow up juga kan, Iya, gimana benar. perkembangannya. Kalau seumpama nanti efektif, pastinya aku juga akan minta pertimbangan kamu dengan gimana sih nanti setelah waktu aku menerapkan itu, pasti aku butuh Arahan lagi. arahan lagi dari kamu. Kira-kira apakah aku harus kayak gini terus atau ada kayak cara lain setelah aku melalui step ini, terus aku harus gimana lagi gitu. Oke, boleh boleh nih. Nah, kita bisa menjadwalkan ulang ya, kayak misalnya kamu buat jadwal ini untuk bulan ini, jadwal buat ulang untuk jadwal berikutnya gitu, biar lebih efektif dan lebih biar tugasmu juga lebih cepat teratasi gitu. Oke. Apakah konseling saat ini sudah membantu, Ina? Untuk saat ini membantu, sangat membantu. Semoga masukan dari kamu bisa aku terapkan dengan baik dan bisa membantu aku mengurangi problem yang aku alami. Oke, aku juga berterima kasih karena kamu udah mau cerita sama aku dan mau mendengarkan aku, meskipun ada beberapa kata-kata atau ada kesalahan kata juga, aku minta maaf ya. Makasih, Ina. Bye bye. Makasih loh.